Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat berpikir. Selamat datang dalam segmen 7 menit aja. Dalam 7 menit, mari kita berpikir. Sahabat berpikir yang dirahmati Allah, dalam pidato di Universitas Muhammadiyah Kupang pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, Presiden Prabowo mengungkapkan kekagumannya terhadap kekhilafan Utsmaniyah atau Ottoman sebagai contoh sistem pemerintahan yang bersih dan adil. Saya terkesan suatu pemerintahan, suatu imperium, suatu peradaban muslim yang cukup lama, hampir 600 tahun lebih, mendekati lebih mungkin 700 tahun, yaitu peradaban Osmaniyah yang berpusat di Turki, di Istanbul. Itu salah satu adik kuasa pada saatnya yang sangat berhasil. Sehingga mampu memakmurkan rakyatnya. Ia mengutip perkataan Osman Ghazi, pendiri kekhilafan tersebut, yang menegaskan bahwa keadilan adalah pondasi utama negara. Tidak ada negara tanpa tentara yang kuat, tidak ada tentara yang kuat tanpa uang, tidak ada uang tanpa kemakmuran, tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera, tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Artinya, tidak ada negara tanpa keadilan. Pak Prabowo juga menyoroti nilai-nilai toleransi dan harmonis yang dimiliki kekhilafan Utsmaniyah sebagai imperium multi etnis yang mampu menyatukan berbagai agama dan suku. Menurutnya, pengalaman sejarah ini menawarkan pelajaran berharga tentang bagaimana pemerintahan yang adil dan bersih dapat menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sahabat berpikir yang dirahmati Allah, Imperium Ottoman yang oleh bangsa Eropa disebut Khilafah Utsmaniyah adalah bagian dari sejarah panjang kekhilafan Islam yang berdiri sejak tahun 1299 dan berpusat di Istanbul. Salah satu prestasi besarnya adalah pembebasan Konstantinopel dari Imperium Romawi Timur pada 20 Jumadil Ula 857 Hijriah atau 29 Mei 1453 Masehi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kekuasaan Khilafah Utsmaniyah yang berlangsung hampir 7 abad merupakan kelanjutan dari pondasi kekuasaan Islam yang ditegakkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan para khalifah berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kepala negara pertama yang menjalankan sistem pemerintahan Islam. Selain menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau juga menata kehidupan umat dengan hukum-hukumnya. Setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepemimpinan umat dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin sebagai khalifah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berwasiat tentang keberadaan khalifah pengganti beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Beliau bersabda, dulu Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, ia akan digantikan oleh nabi yang lain. Akan tetapi, sungguh tidak ada nabi lagi sesudahku. Sepeninggalku akan ada para khalifah dan jumlahnya banyak. Sahabat berpikir yang dirahmati Allah, khilafah adalah bagian integral dari ajaran Islam yang wajib ditegakkan. Dr. Mahmud Al-Khalidi mendefinisikan khilafah sebagai kepemimpinan umum atas kaum muslim untuk menerapkan syariah dan menyebarkan dakwah. Dalil kewajiban menegakkan khilafah tercantum dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' sahabat. Allah berfirman, wa anihkum bainahum bima anjalallah wa la tattabi ahwa'ahum. Terapkanlah hukum di tengah-tengah mereka dengan apa yang Allah turunkan dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Para ulama termasuk Imam Al-Qurtubi dan Imam Al-Mawardi sepakat bahwa mendirikan khilafah adalah fardu kifayah atas kaum muslim. Khilafah berperan strategis dalam menjaga agama dan mengurus dunia, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Khaldun bahwa tugas khalifah adalah menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dua hal tersebut. Syekh Abdullah bin Umar menekankan bahwa hukum Allah hanya dapat diterapkan secara sempurna melalui khilafah.
Kiai Haji Sulaiman Rasyid menambahkan bahwa ijma ulama sepakat tentang kewajiban mendirikan khilafah untuk menyatukan umat dan menegakkan hukum Allah. Ada 3 faktor yang membuat pemerintahan khilafah kuat dan berhasil. Pertama, ketakwaan individu, terutama para pemimpin yang menjaga integritas mereka dari penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya, Khalifah Umar bin Al-Khattab yang menyita unta putranya untuk menghindari pemanfaatan fasilitas negara. Kedua, konsistensi dalam menerapkan hukum Islam, seperti upaya Sultan Muhammad IV dalam memberantas korupsi dengan mendirikan Dewan Inspeksi yang mengawasi pejabat. Ketiga, keterlibatan rakyat dalam amar ma'ruf nahi mungkar yang menjadi kontrol sosial terhadap penguasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jihad yang paling utama ialah menyatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Sahabat berpikir yang dirahmati Allah, Khilafah Islamiyah memiliki keunggulan sebagai sistem pemerintahan yang bersih dan adil. Dengan ketakwaan pemimpin dan rakyatnya sebagai pilar utama, selama hampir 14 abad, Khilafah konsisten menyatukan umat dan menerapkan syariah yang menghasilkan keberkahan bagi umat manusia. Khilafah adalah sistem pemerintahan terbaik yang mampu melebur umat dalam satu kesatuan. Dengan ketakwaan, konsistensi penerapan syariah, dan kontrol sosial yang kuat, khilafah menjadi model ideal yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Seorang muslim tidak cukup hanya mengagumi agamanya, tetapi wajib tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan syariah secara kafah, termasuk dalam pemerintahan. Ketundukan ini terbukti membawa keberkahan besar melalui institusi khilafah. Sebaliknya, keruntuhan khilafah Utsmaniyah pada 1924 menunjukkan musibah yang datang akibat menjauh dari syariah. Hingga kini, penderitaan umat terus berlangsung karena belum menegakkan aturan Allah secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.